Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekarang tanggal 24 Februari mau jam 7. Ini mau jam 7. Sebenarnya torrent itu udah dikosongin, saya ya yang ngosongin dari kemarin. Tapi nggak tahu kenapa kayaknya ada yang ngisi lagi atau gimana. Yang jelas tadi dari jam 3 lebih setengah 4-an itu saya keluar, airnya agak besar lagi cuy. Jadi sampai sekarang masih ngocor sih sebenarnya. Kayaknya dimatiin juga tuh. Jadi nggak bisa, bener-bener nggak bisa dikeringin cuy. Karena saking maruknya. Hanya mikirin diri sendiri, susah cuy. Soalnya gini, mau dilem. Sekarang kayaknya nih, saya paksain untuk ngelem. Semoga aja, ini karena memang sifatnya itu dia nggak bisa nyatu dengan air. Semoga aja masih bisa kompromi, keringnya kering bagus, masih bisa nyatu dengan tornya. Karena kalau udah seperti ini agak susah cuy untuk ngandelin orang-orang ini paham. Wallahi demi Allah, dari saya kemarin juga saya udah ngangsu terus berusaha untuk memenuhi kebutuhan mereka akan suplai air. Demi Allah, demi Rasulullah, saya sebenarnya ini nggak boleh ya kita bersumpah itu. Saya berusaha untuk tidak sering-sering bersumpah. Semoga saja terus diingatkan, karena memang untuk zaman ini kan banyak orang berbohong cuy. Mudah sekali orang berbohong untuk kepentingan yang dunia, yang menurut aku tuh nggak ada nilainya sama sekali. Dengan kebohongan itu sama sekali tidak ada. Makanya saya suka refleks bersumpah atas nama Allah itu, karena saking gampangnya orang itu ngebohong itu saat ini ya, untuk memenuhi hasrat nafsunya itu. Ya Allah, saya nggak tahu nih, kayaknya dipaksakan karena memang nggak bisa ngandelin orang-orang ini untuk sadar. Jadi ya mungkin akan saya paksakan aja lah. Ini pagi 24 Februari 2021. Ya, kita lihat. Aku juga sekalian ingin ngasih tahu bagaimana caranya untuk mengaplikasikan ini. Harusnya itu airnya itu dalam posisi tornya itu dalam posisi yang kering, cukup kering, sangat kering, dan ini juga musim hujan, otomatis sana sini ya. Semoga masih bisa solid ya, bisa nyatu dengan tornya, jadi cukup kuat untuk menahan air, untuk bisa ngelem. Semoga aja dia akan tetap kering ya walaupun kena air, karena sifatnya itu fiberglass, tetap kering tapi dia nggak akan nyatu dengan air. Semoga aja masih bisa dipakai buat nambal ya. Itu aja sih. Yuk kita mulai aja deh. Aku ikut kalian ikutin aja bagaimana caranya. Semoga aja ini bisa jadi ilmu ya. Ya, ini juga dikenal dengan lem nuri ya, tapi ternyata itu merek. Tapi bisa aja kalian kalau mau nyari, ini namanya lem fiberglass, lebih tepatnya fiberglass secara umum. Tapi saya lebih mengenal ini justru resin. Dari awalnya ternyata ini dipakai buat lem. Nah, kita cek ya dalamnya kayak gini. Saya sudah liatin sih sebenarnya. Ini ada kain kasanya buat ngerekatin, jadi kayak media gitu supaya tidak turun air resinnya. Ini nanti akan kita pakai. Harusnya digunting nih supaya nutupin pas bagian bocornya ya. Gimana caranya supaya pas ini, harusnya disiasatin aja. Nah, ini adalah resinnya, yang ini resinnya, dan yang ini katalis. Walaupun saya tidak dikasih tahu sama yang jual, ini saya tahu ini katalis ya, karena ini memang mainan saya. Saya udah bilang ini mainan saya dulu. Sempet uji coba dengan ini. Kita lihat, emang agak kental gitu, bukan berbentuk cairan tapi kental ya resin itu. Dan ini sangat berbahaya, jangan sampai kena kulit, karena selain bahaya dia juga ini susah untuk dilepas. Ini siapin wadah ini khusus karena ini bakalan dibuang, nggak bisa kalau pakai yang bagus-bagus ya. Jadi ini harus pakai wadahnya yang bisa, harus sekali buang. Nah, ini resinnya, kalian harus hati-hati ya. Nanti kalau udah campur dengan katalis itu lebih cepat ngerekat, karena dia sifatnya untuk bikin dia hati-hati ini, karena
jangan sampai kena kulit apalagi mata. Aduh, nggak bisa deh, makanya lihat tuh, sulit dibukanya tuh. Ini berbahaya banget sih emang. Bismillah, susah cuy. Ntar saya taruh di tempatnya ya, kalian harus hati-hati ini. Ya bener, ini resin yang biasa saya ini dulu, beli dulu. Kalau seperti ini belum dicampur dengan katalisnya, dia nggak akan cepet kering. Tapi kalau udah kena katalis, kalian harus gerak cepat, karena dia akan kering dengan cepat. Tapi kalian harus hati-hati ya ini, jangan sampai kena kulit. Emang ini kimia, bahan kimia dia masuknya. Kita coba karena memang nggak bisa dikeringin, kita coba dengan kondisi basah, tidak masalah. Oke. Sebenarnya butuh tangga sih supaya nyampe ke atasnya. Nah ini katalisnya pengental ya, bukan pengental lagi, nanti dia yang bikin beku itu kalau udah dicampur. Ntar ini sampahnya kita amankan. Aduh, kalau kena kulit ini aja nih, belum pakai katalis udah beda nih rasanya. Aku harus siapin dulu karena ini harus gerak cepat. Kalau nggak cepat, supaya mudah siapin kuas ya, atau benda lain yang bisa kalian pakai. Tapi yang pasti ini kemungkinan nggak akan saya pakai lagi, soalnya susah bersihnya. Sebelum saya nyampurin katalisnya, karena ini kan butuh waktu, nanti cepet, harus cepet. Ini nanti kain kasa di atasnya itu ya, jadi harus dilem jadi kain kasa itu ditempatkan, misal ini lubang nih, ini lubangnya segede gini lah taruh, atau harusnya jangan terlalu gede ya, segini itu lubangnya, ditempel di atasnya. Kalau bisa dilem dulu ininya supaya nempel, jadi ditempel itu, terus di atasnya taruh lagi lem ya. Saya kasih gambaran dulu, kalian nanti lihatnya dari jauh sebelum saya tambahin katalis. Oke, seperti itu. Ini sebagai media supaya lemnya ini apa, tidak kemana-mana. Jadi itu media aja sih, kain kasa tuh. Aduh, ini harus nyampurin dengan katalisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Lumayan coy ini coy, lengket di tangan, susah lagi ininya apa, aduh, nampel sedikit nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Ini harus cepet, kalau udah masuk seperti ini harus cepet diolahnya. Ini harus dicampurin ini untuk supaya dia apa, keras nantinya kalau dengan katalis. Kalau cuman terpisah-pisah mereka nggak akan berfungsi. Ayo kita mulai saja, kita bawa. Ini dia, ini tolnya di sini cuy. Nanti saya kalian lihat dari jauh aja ya, gimana caranya. Kalian lihat dari jauh ya, oke? Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lem dulu permukaannya ya. Jadi permukaan tornya itu dilem.
Harusnya di amplas kuy, tapi maaf ya. Ini supaya rata loh. Saya nggak bisa naik ke tangga ini. It is done. Nggak tahu deh. Don. Nggak rapi banget. Tapi kita coba ya. Kuy, kalian harus bikin yang terbaik. Lihat tuh. Aduh. Ini apa? Ini bakalan dibuang atau gimana? Saya nggak ngerti caranya. Nggak ada apa ya yang buat ngebersihinnya itu, saya nggak punya. Jadi makanya saya harus sediain tempat atau alat yang bisa langsung sekali buang. Kita tunggu aja sampai keringnya. Kalau misalnya kurang nanti harus beli lagi ya, dicoba lagi kita. Ini mau apa? Lem fiber. Berapa tuh? 15.000. Punten. Ada. Itu. Aku belanja lagi tuh. Kurang yang tadi itu kan. Jadi saya belanja lagi hari ini pagi-pagi. Lem fiber itu yang gimana? Sambil jalan saya liatin. Nih. Sebentar. Susah bener.
nih lem fiberglass yang saya beli itu fungsinya itu ya, nih lem super fiberglass yang telah dicampur atau bersihkan seluruh bagian. Nih ada di sini fungsi-fungsinya. Sebentar, aku kasih tahu. Lem khusus fiber asbes tangki air, bak air, fiber gelombang, LDLSB guna mengatasi kebocoran, pecah, rembes mungkin ya, embes dan lain-lain ya. Aku tahu ini fungsinya ke sana. Saya tanya, adakah selain ini? Katanya nggak ada. Jadi saya beli ini. Ya. Ada yang merek yang Nuri itu ternyata merek Nuri. Jadi lem Nuri itu merek. Ini harus dirapihin. Kayak apaan nih? Jadi ini justru air melewati resin itu dilewati air ya, karena memang air itu nggak bisa nyatu dengan resin. Jadi dia kayak apa ya? Resin itu menyisakan ruang buat kayak ngasih jalan buat air untuk jalan, cuy. Karena memang nggak bisa nyatu resin dengan air itu. Dan ini bener-bener nggak bisa nggak bisa airnya itu nggak bisa dikeringin, cuy, nggak bisa. Jadi saya coba dengan cara lain, walaupun dengan kondisi masih basah. Kita coba dengan cara lain, yaitu dengan kapas. Ini kan tebal ya, ini tebal. Kalau kasa itu kan, kain kasa itu kayak carang gitu, jadi dia ngasih jalan buat air, malah justru jadi memang ketahuan, kok malah ngasih jalan buat air, lubangnya malah ketahuan, cuy. Kita coba kayak ini, harus naik ke sini, cuy, supaya pengen bisa nggak yang gunting ini. Wow, jauh. Masih jauh, boy. Aduh, orang lagi repot. Beginilah rasanya di atas. Ya. Malah kesini. Aduh. Gak tahu, kita lagi repot, lagi butuh buat melemin di atas. Malah dia di situ. Tetangga susah. Kita ini ya. Ini beli lagi, satu lagi nih. Ini yang tadi. Satu lagi pengen ngerepotin gue, lagi repot juga. Ini. Jadi ini nanti dipakai buat medianya. Kawin aja dari tadi. Udah tahu ada orang. Ini jadi pakai kapas, kita coba medianya karena dia nggak bisa kena air, sebenarnya nggak bisa nyatu ya, resin dengan air nggak bisa nyatu. Ini kapas apa coba, buat yang mati itu. Buat yang mati kapasnya, harusnya ada yang kapas yang lembaran gitu, ini nggak ada. Saya cuman ini nyimpen kapasnya, jadi kita coba pakai yang ini ya. Wah, nih kapas buat orang mati tuh, cuy. Ini kamar ini lagi repot, malah keluar ngetawain dari tadi, nggak tahu dia ngetawain apa. Aduh,
lagi repot. Dulu kan nggak pakai jilbab, ada cowok di situ. Dia udah tahu ada cowok di situ nggak pakai jilbab. Ntar kalau ada apa-apa gue yang disalahin lagi. Nih tuh segini aja cukup sih kayaknya ya. Kita coba pakai resinnya saya belum bikin soalnya harus siap dulu ininya. Ini caranya masih sama ya, di ini dulu di cat dulu yang bagian yang mau ditempelin sini. Udah keras cuy, dia udah keras. Oke, tempelin. Jadi ini dilem dulu. Aduh, oke. Dan ini, aduh repotnya. Caranya gini, ininya juga dibasahin koi. Nah, yang jadi masalah nempelinnya gimana? Setelahnya harus gimana caranya agar lem ini dibasahin ke bagian sana cuy. Ini yang repot, tantangannya ini harus benar-benar basah. Nggak bisa basah lagi cuy, malah berantakan. Tapi kita coba terus ya. Ntar lihat deh berantakan, tapi tunggu jadinya aja. Ini sekarang jam 5.40-an tuh, lihat tetesannya ya. Netes nggak? Kayaknya hujan sih, air hujan ya kalaupun netes. Cek, ini udah penuh, bukan penuh ya, udah ada airnya. Kita buktikan ini nggak begitu netes-netes kan. Kualitasnya seperti apa, bentar. Udah kayak apa aja, jelek sih hasilnya.